Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini masih membahas seputar investasi emas. Jadi tetap Pak B ingin semangat untuk memberikan pembelajaran. Nanti perlu diketahui segala keputusan ada pada Anda semua, pendengar semua, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Tapi kami memberi pembelajaran. Yang saja adalah bagaimana ketika harga emas itu turun, jual atau beli. Oke, mari kita mulai. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham, biar menjadikan ilmu, karena ilmu ini bermanfaat. Dan support Pak Yubi dengan like, subscribe, dan komen. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan kalau emas itu turun? Saat ini adalah sedang turun, karena kalau dilihat di sini Pak B, lihat si Pak B kali ini membuat konten ini untuk harga emas di tabungan Pegadaian itu harganya 895.000 per gram. 895.000 per gram. Tidak seperti bulan Agustus yang tertinggi itu sampai 1 juta lebih per gram. Sampai 1.500.000 per gram untuk 1 gram emas. Hari ini dah turun. Kalau pada saat itu kita beli atau pada saat itu kita nabung kan turun dari 1 juta sampai hanya 895.000 kan turun. Tapi turun itu perlu diingat, tidak usah galau, tidak usah risau. Apa yang akan terjadi? Jadi kalau misalnya turun, ya tuh kalau turun, saatnya turun. Kalau punya dana itu beli, punya dana beli kan ada beberapa tujuan. Jadi mau turun mau naik itu justru kalau masa turun pas beli dapat banyak. Dulu misalnya 1 juta cuma dapat 1 gram, sekarang sudah dapat lebih dari 1 gram. Itu kalau saat turun. Ya. Kalau naik juga jangan panik, ini kan pas turun. Kalau turun jangan sedih kan seperti itu. Oke, jadi itu beli simpan lupakan, beli simpan lupakan, berapapun harganya. Karena apa? Ingat, emas itu adalah jangka panjang. Jadi ingat ya, investasi emas itu, menabung emas itu, mengumpulkan emas itu adalah jangka panjang, minimal 3-5 tahun lah untuk bisa diambil ininya. Pak B punya data dulu pada saat pertama kali membuka tabungan emas ini tanggal 5 Januari 2019 itu harganya per gram 629.000 per gram. Ingat, 629.000 per gram. Untuk hari ini itu 895.000 per gram. Yang tertinggi Pak B beli yang tertinggi itu adalah tanggal 8 Agustus. Itu menyentuh angka 1.050.000 per gram. Nah, jadi ini ada di sini. Itu Pak kan terus turun Pak. Kita lihat ini adalah namanya gradual buying. Jadi terus beli dari harga rendah tinggi. Nanti kalau di rata-rata kita tetap untung dalam jangka panjang. Karena pada saat Pak B nabung pertama kali adalah 629.000, hari ini 895.000 rupiah per gram, dan tertinggi adalah 1.050.000 per gram. Itu adalah apa namanya? Maka kenapa kalau ketika turun ya nggak usah sedih, itu tetap dikumpulkan, terus kumpulkan. Bahkan justru kalau uangnya setiap bulan tuh sesuai, ya 1 juta gitu kan justru dapat lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak pernah turun, nah mungkin kita itu nggak akan pernah bisa beli emas. Kenapa? Mungkin sekarang sudah puluhan juta harganya. Kalau dari dulu terus naik, terus itu dia puluhan juta. Kan seperti itu. Dan kita yang ketiga nabungnya semakin banyak. Tujuannya kalau belum tercapai ya terus beli. Terus kalau punya ya ditahan dulu. Nah, ditahan dulu untuk sesuatu yang lebih baik. Karena itu menabung, nanti sesuatu yang lebih baik digunakan. Tujuannya keuangan itu apa? Nah, tujuannya keuangan itu misalnya mengumpulkan emas sampai 50 juta. Nanti setelah terkumpul 50 juta atau 50 gram katakanlah mau beli tanah, ya
konversikan menjadi investasi yang lain berupa properti yaitu tanah. Atau 50 juta mau buat usaha, nah, silakan aja, setelah 50 juta jual buat usaha. Atau 50 juta mau renovasi rumah, yang udah punya rumah, ya silakan aja 50 juta digunakan untuk renovasi rumah. Oke, seperti itu. Nah, terus kalau yang ini betul, kalau yang tertinggi itu, nah, menurut sejarah itu tertinggi itu September 2011 itu sangat tinggi. Mencapai per trionnya itu mencapai $1.895 per trion. Terus setelah itu terus turun, lambat-lambat itu naik. Agustus 2020 itu yang tertinggi, yaitu sampai $2.065 per trion. Itu luar biasa, Mas. Sehingga pada saat Pak Abid beli tadi, ya itu 100 juta lebih untuk di emas tabungan di Pegadaian. Kalau di Antam bisa 1 juta 100 atau 1 juta 125.000 per gram pada waktu itu. Hari ini menurut catatan hari ini adalah 918.000 per gram kalau beli ukuran 10 gram. Kalau beli ukuran 5 gram, berarti mana? Kalau beli ukuran 5 gram itu sekarang, nah, itu 4.615.000. Pada saat Pak Febri pertama dulu adalah 3.164.000. Itu seperti itu. Jadi naik turun itu seperti siklus naik turun itu. Sebenarnya emasnya itu tetap bernilai, tapi yang itu bisa inflasinya, bisa barang-barang dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu panik kalau pas naik, tidak perlu sedih kalau pas turun. Ingat, investasi adalah investasi jangka panjang. Sedikit-sedikit beli emas atau beli emas sedikit atau beli emas simpan lupakan, beli emas simpan lupakan, beli emas simpan lupakan. Seperti itu, semoga menginspirasi, semoga memberikan pencerahan. Jangan lupa bantu support, like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang untuk mengedukasi hal-hal yang positif. Sekali lagi, keputusan ada pada Anda semua. Pak, saya nggak mau investasi, silahkan saja. Pak, saya mau investasi sekarang, silahkan. Pak, saya mau nabung, oke. Pak, saya mau dikit-dikit, oke. Pak, saya mau mengumpulkan itu nanti udah banyak. Guys, kalau yang ideal itu kan gini, kalau mau ideal beli emas fisik ya itu, kalau dikit kan mahal. Kalau beli 1 gram atau 0,5 gram itu lebih mahal daripada langsung beli 5 atau 10 gram. Tuh, contoh aja. Nah, kalau misalnya beli sekarang kan 1 gramnya kan 1 jutaan. Nah, 1 gram itu 1 juta sekarang. Tapi kalau beli 5 gram itu 900-an ribu. Jadi seperti itu. Per gramnya loh. Jadi kan 900.000 per gram kan 4.615. Atau sekarang kalau beli 5 gram itu harganya 923.000 per gram. Tapi kalau beli 1 gramnya adalah 1 jutaan. Jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga ini menjadi pencerahan bagi yang mau investasi tetap istiqomah. Yang berat adalah istiqomah menahan sesuatu untuk jangka yang panjang. Yang berat di situ itu. Jadi mengumpulkan, membeli, ditahan untuk jangka waktu yang panjang lebih baik. Untuk membeli masa depan dengan harga hari ini. Itu semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.